Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu kaum muslimin jamaah salat maghrib Masjid Mujahidin yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita melanjutkan pembahasan kita tentang transaksi sesuai syariat, ini ada satu pertanyaan yang singgah di HP kami dari salah seorang jamaah Masjid Mujahidin. Pertanyaan beliau adalah, Assalamualaikum Ustaz, aduh tak bisa hadir, ini lagi sakit, nitip pertanyaan aja. Gimana hukumnya jika kuliah anak uangnya pinjam dari bank konvensional? Terima kasih. Jadi pertanyaan beliau, bagaimana hukumnya pinjam uang di bank konvensional untuk kuliah anak? Baik, Bapak Ibu sekalian, secara umum baik bank konvensional maupun bank syariah di Indonesia itu semua sistemnya memakai riba. Tidak ada satu celah sedikit pun yang di situ terbebas dari riba, meskipun itu di atas namakan syariah. Ya. Sehingga tentang perkara riba ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam benar-benar sangat tegas, ya, mengingatkan kita. La'anallahu akilar riba. Ya, Allah melaknat orang yang makan riba. Wa mukilahu, memberi kesempatan orang lain untuk makan riba. Wa katibahu, sekretarisnya. Wa syahidaihi, dan dua orang saksinya. Hum sawaun, mereka semuanya sama saja. Ya. Jadi bab masalah riba ini Allah benar-benar mengancam, memberikan laknat bukan hanya kepada orang yang makannya, tapi memberikan kesempatan orang lain untuk makan riba. Berarti kita pinjam uang ke bank atau lembaga keuangan atau secara pribadi, kemudian sekretarisnya pun juga dilaknat, kemudian dua orang saksinya pun juga dilaknat. Mereka semuanya hukumnya sama saja, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sehingga apapun alasannya, pinjam uang di bank baik konvensional maupun syariah hukumnya adalah haram, kecuali kalau sistemnya itu sudah dirubah. Tapi sampai sekarang sistem itu tidak pernah berubah, ya, karena memang itu sistemnya kapitalis. Riba itu sistemnya kapitalis, bukan sistem Islam, ya. Semakin kita ini menyuburkan sistem kapitalis, maka semakin lama membuat kita akan semakin tercekik dan ekonomi kita semakin terpuruk. Itu sudah hukum alam, ya. Mengapa terjadi kemacetan di kota-kota besar? Ya sebabnya karena sistem kapitalis, sistem riba, ya. Orang dipermudah
Punya uang 5 juta udah punya sepeda motor. Punya uang 25 juta udah bisa punya mobil baru. Ya kan? Dipermudah oleh sistem kapitalis untuk punya kendaraan. Semakin orang dipermudah, maka semakin banyak orang memiliki kendaraan. Semakin banyak orang memiliki kendaraan, maka semakin macetlah jalan-jalan yang ada di kota-kota besar. Bahkan kota-kota yang sedang berkembang sekarang juga sedang macet. Nah, terus gimana Ustaz solusinya? Ya, kecuali memang kita ini pinjam di bank itu benar-benar sangat membutuhkan dan benar-benar sangat darurat. Ya. Nah, darurat dalam Islam itu Bapak Ibu sekalian cuma ada dua. Ya. Yang pertama kelaparan, yang kedua meninggal dunia. Itu namanya darurat dalam Islam. Ya. Selain dari dua-dua ini, maka itu bukan darurat. Ya. Bukan darurat. Kalau darurat alasannya, Ustadz mau pinjam ke saudara nggak minjemi Ustadz, mau pinjam ke tetangga nggak minjemi, apalagi pinjam sama Ustadz, ya, tambah nggak dipinjemi, ya. Nah, itu kan darurat Ustadz, ya, itu bukan darurat Bapak Ibu, ya, karena kita nggak pinjam uang di bank pun masih bisa makan kok, ya, masih bisa makan, dan kita tidak pinjam uang ke bank pun juga masih hidup, tidak meninggal dunia. Maka berarti bukan darurat. Ya. Nah, terus jalan keluarnya bagaimana? Mau nguliahkan anak, nggak punya uang. Mau renovasi rumah, nggak punya uang. Mau punya kendaraan baru, nggak punya uang. Gimana supaya kita bisa punya? Ya. Yang pertama adalah kalau untuk kuliah ya, kita menjual aset yang kita miliki. Kalau punya sawah, jual sawahnya untuk kuliah anak. Punya mobil bagus, Avanza, Innova, jual Innovanya untuk kuliah anak. Jangan eman-eman untuk kuliah anak kok eman, ya. Nanti bisa beli lagi, dijual aset. Kalau nggak punya aset Ustadz, sawah nggak punya, mobil nggak punya, duitnya mek sepeda motor, dijual paling laku 3 juta, 4 juta untuk kuliah, yo kurang Ustadz. Gimana solusinya? Ya? Solusinya adalah jenengan cari kuliah dengan jalur beasiswa. Ya. Baik itu beasiswa akademik, non akademik maupun jalur tahfidz. Tuh, apalagi sekarang dipermudah sama pemerintah. Lewat jalur tahfidz, hafal 10 juz, 50 juz, 15 juz, 30 juz itu dipermudah untuk mendapatkan beasiswa di perguruan tinggi negeri, kan? Nah, kemudian cari juga beasiswa yang benar-benar full. Kalau memang nggak punya uang sama sekali, ya, banyak kan sekarang kampus-kampus Timur Tengah terutama ya. Nah, misalkan di Mesir, Al Azhar itu beasiswa, atau mungkin di Sudan, kemudian di Arab Saudi, ya, kemudian di Indonesia pun juga ada cabangnya di Jakarta, di Libya. Itu full beasiswa, ya. Dengan bisa kuliah di sana tanpa biaya sedikit pun, ya. Andikan biaya pun juga untuk kos-kosan aja. Sudah. Nah, itu solusinya. Untuk menguliahkan anak tidak harus mengeluarkan biaya. Cari jalur beasiswa kalau nggak punya aset. Tapi kan ya harus pinter Ustadz. Ya memang iya, harus pinter. Ya. Ya kalau bangsa Indonesia nggak pinter, gimana mau membangun Indonesia kalau nggak pinter rakyatnya? Ya, makanya harus pinter. Jadi disiapkan mulai sekarang. Kalau sudah rumongso nggak punya uang, nggak punya modal untuk menguliahkan anak, disetting mulai sekarang. Ya, mulai dari SD, digembleng, dididik supaya berprestasi. Ya, terus SMP, SMA dan seterusnya. Ya, disantik kuliah pakai beasiswa. Memang nggak punya modal. Beda kalau orang kaya raya. Ya. Itu Bapak Ibu sekalian solusi yang kami tawarkan kepada orang-orang yang mau melahirkan anak tapi nggak punya biaya. Kalau solusinya uang nggak ada Pak, ya sudah kami coba, ya. Jadi pinjam uang baik lembaga keuangan maupun pribadi yang tanpa riba itu nggak ada, ya betul nggak ada, ya. Tapi kalau pakai riba banyak. Ya, baik
lembaga keuangan maupun pribadi. Banyak yang suka yang seperti itu. Ya kan? Nah, apalagi dengan jumlah yang besar jenengan. Pinjaman 5 juta, 10, 50, 100 juta. Oh, tambah nggak nemu, Pak. Ya, uang 1 juta aja nggak nemu, ya, apalagi 5 juta sampai ke atas nggak bakal nemu. Ya, maka itu caranya bagaimana kita bisa memuliakan anak tanpa pinjam uang ke bank. Apalagi untuk renovasi rumah, ada itu kan bukan kebutuhan primer. Untuk beli kendaraan kan bukan kebutuhan primer. Ya. Lebih baik ditangguhkan dulu. Kalau masih ngebet, masih makso juga lebih baik nabung. Ya. Nabung dulu setiap bulan sampai nanti terkumpul, baru kemudian renovasi rumah. Ya. Baru kemudian beli kendaraan baru. Kalau memang butuh kendaraan. Nah, terkadang kita tidak butuh kok Pak. Renovasi rumah ya nggak seberapa butuh sebenarnya. Kendaraan baru juga sebenarnya nggak seberapa butuh. Cuma karena kita ini gengsi aja sebenarnya. Gengsi sama tetangga, gengsi sama teman, apalagi desa-desa itu ya. Waduh, gengsinya besar sekali tuh. Ya. Tetangga punya mobil baru, ya. Kita panas, Pak. Ya. Panas itu punya mobil baru. Gimana caranya saya ini bisa punya mobil juga kayak tetangga? Wes ndak ketang utang ning bank nggak apa-apa wes, ya. Yang penting bisa menyaingi tetangga. Paling tidak sama. Itu di desa. Ya. Makanya hal-hal yang semacam ini, ya, itu tolong dihilangkan dari diri kita, ya, perasaan gengsi dan lain sebagainya. Mending udahlah kita hidup sederhana, hidup seadanya. Yang penting aman dari riba. Ya. Itu Bapak Ibu sekalian, ya, berkaitan tentang masalah pinjam uang di bank konvensional. Nanti akan kita bahas juga tentang prinsip bank di syariah. Nah, salah satu di antara akad transaksi yang sering kali kita lihat di bank syariah, ya, yaitu akad murabahah. Ya. Apa itu bentuknya akad murabahah? Ya. Bentuknya ada dua. Ya. Misalkan panjenengan ingin beli properti, ingin beli rumah. Ya. Kemudian kita mendatangi bank syariah, bank muamalat, BNI syariah, Jatim syariah, dan lain sebagainya. Ya. Kemudian kita bilang, Bang, saya ingin membeli rumah pada developer. Harga rumah itu adalah 200 juta. Maka sama bank mengatakan begini, setelah dianalisa, ya, kemudian disurvei, bank bilang sama nasabahnya, ya, udah Pak, udah saya lihat rumah yang Bapak inginkan di developer itu, ya, dan rumah itu saya jual kepada jenengan harganya 250 juta, dilunasi selama 5 tahun. Ya. Nah, kemudian apa yang terjadi? Bank bukan kemudian menyerahkan kunci rumah itu, enggak, ya, tapi bank menyerahkan uang sejumlah 200 juta. Ya. Ini Pak, uang 200 juta, silakan Bapak beli rumahnya, pilih yang mana tipenya yang Bapak suka, ya, kemudian tanda tangan ini. Ya. Maka kemudian nasabah tanda tangan, ya, pinjam uang 200 juta, dilunasi 250 juta selama 5 tahun. Ini bentuk yang pertama murabahah. Nah, bentuk yang seperti ini, Bapak Ibu sekalian, ini merupakan transaksi jual beli yang diharamkan di dalam Islam. Apa sisi keharamannya? Sisi keharamannya yang pertama adalah bahwa rumah itu, ya, belum milik sepenuhnya bank syariah. Belum sepenuhnya milik bank syariah. Karena belum ada kesepakatan antara bank syariah dengan developer. Belum ada kesepakatan. Kalau memang rumah itu miliknya bank, mestinya yang diberikan sama nasabah itu kunci rumah. Bukan yang diberikan uang. Yang diberikan uang. Ya. Tapi ini sama bank syariah, bukan kunci rumah tapi uang. Maka sama artinya dengan ini adalah bank telah menjual sesuatu yang bukan menjadi miliknya
kemudian dia jual kepada orang lain. Ya. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika ada seorang sahabat yang bertanya tentang barang yang dia jual tapi bukan miliknya, maka Nabi mengatakan, la tabi ma laisa indak. Jangan kamu menjual sesuatu yang bukan menjadi milikmu. Kesalahan yang kedua, bahwa transaksi yang dilakukan antara bank syariah dengan nasabah itu bukan jual beli, tetapi utang piutang. Ya. Loh, kok bisa utang piutang, Ustaz? Kan akadnya jual beli. Iya, akadnya jual beli, tapi modelnya utang piutang. Jadi kita ini dipinjemi sama bank 200 juta. Ya. Kalau jual beli, mestinya kunci rumah yang diberikan, bukan uang. Ya, diberikan sama uang, berarti kan kita berhutang sama bank. Ya. Karena kita berhutang sama bank, maka dilunasi 50 juta selama 5 tahun, 250 juta. Maka bank punya margin 50 juta selama 5 tahun. Ini namanya hutang piutang, bukan jual beli. Ini tidak boleh, Pak. Ya. Ini banyak seperti ini bank syariah, ya. Baik itu properti maupun kendaraan, itu sama modelnya seperti ini. Ya. Bentuk yang kedua, bank syariah mendatangi developer, ya, atau nelpon developer. Ya. Ini ada nasabah yang mau beli rumah. Berapa harga rumahmu? Ya. Harga rumahnya 200 juta. Oke, ya sudah. Rumahmu saya beli, ya. Rumahmu saya beli dengan seharga 200 juta. Kemudian bank syariah bilang sama nasabah, ya, Pak, ini rumahnya sudah saya beli, ya, dan saya jual kepada jenengan 250 juta. Nanti dilunasi selama 5 tahun, ya, tanda tangan sudah selesai, ya. Nah, apa yang terjadi di akad ini? Yang terjadi di akad ini adalah bahwa pihak bank syariah dia menjual barangnya, padahal barang itu belum sampai kepada dirinya, sudah kemudian dijual kepada orang lain. Dan ini sangat berisiko. Kenapa berisikonya? Berisikonya adalah bank tidak akan pernah mau bertanggung jawab ketika terjadi kerusakan pada rumah itu. Siapa yang tanggung jawab? Developer, Pak. Misalkan ada musibah bencana alam, gempa bumi atau kebakaran. Kira-kira bank mau tidak bertanggung jawab memperbaiki rumah itu atau bangun kembali? Tidak mungkin. Yang bertanggung jawab adalah developer. Nah, ini berarti prinsipnya sama kayak tadi itu, ya. Bank tidak mau tahu, tidak mau ambil resiko ketika terjadi apa-apa. Maka sama prinsipnya dengan hutang piutang tadi itu. Cuma sekarang modelnya dia ke pihak developer dulu, ya, menawarkan harganya, ya, berapa, kemudian baru dijual kepada nasabah, ya. Dan ini juga seringkali banyak yang seperti ini, ya. Ini adalah merupakan prinsipnya sama hutang piutang dengan cara riba, tapi kemudian diakali dengan cara jual beli. Oke. Nah, terus gimana, Ustadz? Kok semua ndak boleh? Ini haram, itu riba. Wah, kita nggak bisa apa-apa, Ustadz. Ini kan? Nah, banyak kita seperti itu. Nah, ya bukan nggak bisa apa-apa, Pak. Ya, bisa kok kita ini. Ya, bisa punya rumah, bisa punya kendaraan. Ya tadi itu. Tidak usah pinjam ke bank. Jangan kalau punya uang nabung, hidup hemat, jangan boros, nabung. Kalau punya uang beli. Ya, kalau nggak punya uang poso, tirakat, nalini weteng. Ya, selesai Pak urusan. Ya, insya Allah jaringan aman. Dan perlu kita ketahui, orang yang suka pinjam bank itu hidupnya nggak akan pernah bisa tenang, Pak. Monggo bisa dibuktikan. Setiap ganti bulan, jaringan selalu gelisah. Ya kan? Gelisah, Pak. Ya, aduh, nyicil bank hari ini. Ya kan? Dan gajinya selama 1 bulan itu full, Pak, dibayarkan ke bank. Dia nerima gaji 0. Bingung sudah, Pak. Yang buat beli beras nggak ada, beli makan nggak ada, buat bayar sekolah anak-anak nggak ada. Bingung dia, Pak. Karena bingung nggak ada yang dibayarkan, kemudian dia oker-oker cari-cari.
Ya, ya nek carinya halal nggak apa-apa. Ya, kalau carinya pungli, ya, korupsi dengan cara menipu dan sebagainya untuk menutupi bank, ini yang banyak terjadi. Yang seperti ini, nggak pernah tenang hidupnya. Selalu setiap bulan itu dibayangi dengan cicilan, cicilan dan cicilan. Akhirnya mencicil, Pak. Ya, ini mencicil ini. Ya, setiap bulan begitu. Ya. Bahkan saya pun sampai punya teman, ya, punya teman dua-duanya ini ASN, Pak. Bayang no, dua-duanya ASN, suami istri ASN, ya. Tapi hidupnya itu tidak pernah merasa cukup. Kenapa nggak bisa merasa cukup? Karena habis selesai pinjam bank, pinjam lagi, ya, pinjam bank, pinjam lagi. Karena uangnya nol setiap bulan dia terima, maka kemudian dia bingung nyari utangan sini, utangan situ untuk makan, Pak. Ya, bayangkan, utang sana, utang sini, kemudian utang lagi untuk nutup yang sini, utang lagi untuk nutup yang sini, dan lain seterusnya. Itu dua-duanya ASN. Ya. Nah, makanya sistem riba itu benar-benar membuat ekonomi umat Islam terpuruk. Sudahlah, ya. Makanya tidak usah kita ini bersentuhan dengan bank apapun itu namanya, syariah kah, mau konvensional kah, tidak usah. Lebih baik kita ya puasa-puasa sejenak lah, prihatin sambil nabung, hidup hemat. Insya Allah bisa, ya, semuanya bisa. Tidak ada yang tidak mungkin dan tidak bisa di dunia ini, ya. Daripada nanti kita di akhirat, Bapak sekalian menderita yang berkepanjangan karena riba, ya, lebih baik kita menderita dulu di dunia, ya, paling seumur kita lah. Kemudian kita bahagia di akhirat. Transaksi yang kedua, yang seringkali juga terjadi di bank syariah, yaitu mudharabah. Apa mudharabah? Bagi hasil. Ya. Tidak ada yang salah dengan mudharabah. Murabahah juga nggak ada yang salah, mudharabah juga nggak salah. Cuma sistemnya itu yang salah. Ya. Di bank syariah, mudharabah itu begini. Ya. Jadi kalau kita punya sawah atau punya usaha, punya sawah, ya, kita pinjam modal sama bank. Ya. Nah, kalau keuntungan sama bank dibagi, ya, dibagi rata atau mungkin sesuai dengan persentase. Yalah, kalau itu nggak jadi masalah. Tapi begitu kita ini gagal panen, ya, atau usaha kita ini pailit, bangkrut, gulung tikar, bank tidak akan pernah mau tahu kita dalam keadaan rugi ataupun dalam keadaan gulung tikar. Yang penting bank tetap menghasilkan setiap bulan atau menghasilkan dari modal yang dia keluarkan. Itu Pak, bank syariah Pak, juahatnya itu begitu. Ya. Jadi ketika jenengan gulung tikar tidak ada alasan sudah. Yang penting saya dapat untung, kasih dah. Ya. Nah itu. Padahal dalam Islam tidak begitu. Ya. Dalam mudharabah dalam Islam itu untung dia dibagi sesuai persentase, rugi pun juga harus ditanggung berdua. Itu mudharabah bagi hasil dalam Islam, bukan seperti ini yang diterapkan oleh bank syariah dan lain sebagainya. Ya. Nah, ini seringkali orang-orang banyak yang terkecoh dengan masalah ini, sehingga kemudian ketika mereka terjun di bank syariah, banyak di antara mereka yang tertipu. Kemudian mereka mengeluh, aduh, maksud hati ingin menghindari riba, ibakno luwih kejem daripada bank konvensional. Loh nggih, bank konvensional itu bunganya cuma 1% loh Pak, ya, 1 atau berapa gitu. Tapi bank syariah lebih daripada 1%, ya, bisa 3, bisa 5, bahkan bisa lebih bunganya bank syariah, ya, lebih mencekik daripada konvensional, gitu kan? Benar enggak? Nah, merasa yang pinjam, ya, yang sering dengan bank syariah merasa memang begitu Pak, ya, maka dari itu ya sudahlah, tidak usah kita nih bersentuhan dengan apapun namanya itu bank. Nah, kemudian transaksi yang berikutnya, ya, adalah transaksi mudor. Apa itu? Yaitu transaksi jual beli dalam keadaan terpaksa. Ya. Jual beli dalam keadaan terpaksa. Apa contohnya?
Ini ada dua bentuknya, jual beli yang terpaksa. Contoh yang pertama adalah seseorang yang membutuhkan uang dengan cepat, ya, membutuhkan uang dengan cepat, ya. Sehingga dia pun kemudian menjual asetnya dengan harga yang murah. Contoh sepeda motor yang harusnya lakunya 7 juta, karena dia butuh uang yang segera, kemudian dia jual 3 juta. Ya, berarti ini kan terpaksa harus menjual karena butuh uang segera. Gimana hukumnya ini? Para ulama mengatakan jual beli yang pertama ini hukumnya adalah boleh, ya, karena di situ penjual dia membutuhkan uang meskipun dia terpaksa menjualnya karena memang dia itu butuh akan uang, ya, boleh. Bentuk yang kedua jual beli yang terpaksa adalah di saat barang-barang langka, ya, BBM langka, minyak goreng langka, ayam langka, telur juga langka. Kemudian ada sebagian pihak yang memanfaatkan kelangkaan barang ini dengan menjual produk-produk tertentu dengan harga yang mahal. Ya, misalkan telur yang harusnya 30.000 karena berhubung langka dijual sekilo 40.000. Ya, nah, gimana hukumnya jual beli ini? Jual beli ini hukumnya tidak sah dan haram hukumnya. Ya, kenapa? Karena orang itu telah memanfaatkan kelangkaan harga barang dengan cara menaikkan harga yang begitu mahal, ya. Bahkan bisa jadi juga ketika dia menjual barang dengan di saat barang itu langka, dia sudah menimbun terlebih dahulu, ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yahtakiru illa khoti, tidaklah ada orang yang menimbun barang kecuali orang itu telah bermaksiat, ya. Maka menimbun barang itu hukumnya diharamkan di dalam Islam karena merugikan banyak orang, dan ini jual beli yang terpaksa yang hukumnya haram. Nah, mungkin sebelum kita lanjut ada pertanyaan dulu, ya, atau yang disampaikan, dipersilahkan. Monggo. Tapi tujuannya bukan untuk memakan bunganya. Nggih. Nggih. Barakallahu fiik. Baik. Pertanyaan yang bagus. Bagaimana kita hukumnya menyimpan uang di bank bukan dalam rangka untuk mengambil bunganya, tetapi supaya uang kita ini aman, ya. Sebagian ulama mengatakan bahwa ada bentuk-bentuk transaksi di bank yang masih diperbolehkan oleh syariat. Di antaranya adalah transaksi gaji, ya. Jadi misalkan gaji kita lewat bank itu diperbolehkan. Kemudian transfer antar bank ke bank, ya, atau non nasabah ke bank, transfer uang itu boleh, ya. Kemudian yang ketiga adalah menyimpan uang di bank. Itu sebagian ulama membolehkan. Tapi sebagian yang lainnya mengharamkan, ya, meskipun tidak diambil bunganya. Mengapa haram? Dikarenakan ketika kita ini menyimpan uang di bank, maka sama artinya kita dengan membantu kelancaran bank untuk memutar uang. Itu sebagian ulama, Pak, yang mengharamkan, ya, dengan alasan kalau kita nyimpan uang di bank, maka sama artinya dengan kita ini membantu bank memutar uang. Nah, tapi kami secara pribadi, ya, lebih memilih pendapat yang pertama, ya, yaitu dengan alasan keamanan, maka kita harus menyimpan uang di bank. Nah, ini kami secara pribadi. Kalau jenengan, monggo, terserah mau pilih yang pendapat pertama atau pendapat kedua, tidak menjadi masalah. Oke. Nah, kemudian ada permasalahan juga, ya, setelah diketahui ada orang yang nabung di bank, bunganya nggak diambil, ya, bunganya nggak diambil. Tapi kemudian sama bank bunganya itu dimanfaatkan untuk kristenisasi,
ya, kayak BI, ya, BCA, Bank Swiss dan sebagainya, itu kan bank milik orang-orang kafir semua. Nah, bunganya ketika tidak diambil sama kaum muslimin, mereka senang. Dananya dipakai untuk kristenisasi, memurtadkan umat Islam, bikin bangun gereja, ya, menggaji misionaris dan lain sebagainya. Nah, akhirnya kemudian membuat para ulama kemudian fatwanya berubah, ya, fatwanya berubah. Mereka kemudian mengatakan bahwa hukumnya boleh mengambil bunga di bank, tapi bukan untuk dimakan, tapi dipakai untuk membangun fasilitas umum seperti jalan raya, ya, kemudian WC umum, pembangunan jembatan dan lain sebagainya. Tapi tidak boleh dipakai untuk bangun sekolah, tidak boleh. Ya, bangun masjid tidak boleh, atau sarana-sarana ibadah lainnya itu tidak boleh. Yang diperbolehkan hanyalah untuk membangun sarana fasilitas umum, jembatan, jalan, WC umum dan lain sebagainya. Selain daripada itu tidak boleh. Ya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, perkembangan tentang masalah bank dan juga berbagai macam pernak-perniknya, termasuk tentang hukum boleh apa tidak mengambil bunga bank dan seterusnya. Nah, wallahu taala alam bisawab. Mungkin begitu nggih, Pak Haji. Ya. Monggo. Saya meneruskan yang pertanyaan yang tadi. Dengan senang hati, nggih. Yang tadi itu kan bank bunga. Setelah itu bunganya nggak diambil. Iya. Maka modalnya itu apa masih dikenakan zakat selama 1 tahun tidak dipakai? Oh, berarti zakat ya? Ya. Nggih. Apa itu belum dikeluarkan zakat? Barakallah. Itu sudah dikeluarkan zakat, masuk ke dalam. Selama berjalan 1 tahun, apa itu masih mengeluarkan zakat? Nggih. Bagus, pertanyaan yang bagus. Uang kita disimpan di bank, ya, mengendap selama 1 tahun, apakah itu masih tetap dikenakan zakatnya? Ya, masih tetap dikenakan zakatnya kalau memenuhi 2 syarat. Syarat yang pertama, haul. Ya, insyaallah jenengan sudah paham semua. Haul ini adalah zakat harta yang disimpan selama 1 tahun dalam hitungan hijriyah. Bukan samsiah ya, hijriyah. Dengan nabung di bank menyimpan uang di bulan Muharram, ya. Maka di bulan Muharram tahun depan, ya, itu sudah genap setahun. Maka harus dizakati uang yang disimpan di bank. Yang kedua, apabila harta tersebut sudah mencapai nisab, ya. Berapa nisab harta yang wajib dizakati? Ini para ulama juga berbeda pendapat, ya. Tapi dari sekian banyak perbedaan itu, maka insya Allah yang lebih mendekati kebenaran itu 85 gram emas. Itu nisab zakat harta. Nah, tinggal dikalikan aja harga emas sekarang berapa? 1 juta. Maka 1 juta kali 85. Berarti tabungan kita kalau 85 juta selama 1 tahun Qamariyah, ya, hijriyah, maka sudah kena wajib zakat, dikeluarkan 2,5%, ya, itu Pak. Nah, kalau setiap bulan itu namanya bukan zakat Bapak Ibu, ya, itu hanya sedekah biasa, ya. Apalagi ini kadang ASN diwajibkan mengeluarkan zakat profesi setiap bulan, ya, dipotong 2,5% oleh pemerintah. Dalih katanya itu zakat profesi. Ini bukan zakat kalau setiap bulan, Pak. Ya, zakat itu ya setiap kali haul atau sudah sampai nisabnya. Kalau ini setiap bulan namanya bukan zakat profesi. Ini namanya sedekah biasa atau infak. Terus gimana Ustadz? Apa kita menolak? Ya tergantung konsekuensinya. Kalau konsekuensinya fatal ya nurut aja lah, dipotong 2,5% untuk zakat profesi nggak apa-apa, ya. Nah konsekuensinya mutasi, dibuang di pakuni dibuang di teres nanti, ya. Kalau nggak manut, nah, misalkan begitu, ya udahlah kita nurut aja lah untuk zakat untuk infaknya. Nah, barakallahu fiik. Mungkin begitu Pak, ya. Jadi tetap dikenakan zakat kalau sudah mencapai haul dan nisab. Wallahu a'lam. Enggak Pak Haji. Langsung aja Pak. Dengan senang hati. Kalau arisan bagaimana? Nah, bagus. Nah, iya. Sip.
Ya, bagus. Nah, pertanyaan tentang arisan. Nah, ini bagaimana? Arisan di dalam Islam, hukum asalnya boleh. Hukum asalnya boleh. Apabila tidak menyalahi syariat. Ya. Contohnya gimana tidak menyalahi syariat? Contoh yang ikut arisan 10 orang. Arisan RT, arisan sekolahan, dan lain sebagainya. Masing-masing orang setiap bulan dikenakan uang 100.000. Berarti satu kali tarian ya orang itu mendapatkan uang 1 juta setiap kali narik. Ya. Nah, setiap kali narik dapat uang 1 juta, kemudian giliran berikutnya dapat lagi, maka ini yang diperbolehkan. Oke. Karena pada hakikatnya kita kan nabung uang setiap bulan nanti dapat 1 juta. Giliran kan semuanya giliran dapat semua. Nah, yang menyelisih syariat itu apabila nanti ada potongan administrasi. Nah, itu Pak, yang jadi bandar ya. Ini karena saya jadi bandar ya, jadi masing-masing orang bayar 1.000, dipotong 1.000 untuk administrasi. Nah, maka yang seperti ini tidak boleh ya. Atau ketika jenengan sudah dapat arisan kemudian dipotong 10.000 untuk administrasi, ini juga tidak boleh. Atau nanti bandarnya bukan dapat uang tapi dapat gula ya, dapat gula setiap kali tarian, maka ini juga arisan yang menyelisihi syariat, maka tidak boleh hukumnya arisan yang seperti ini. Oke. Nah, kemudian arisan barang. Nah, ini Pak arisan barang ya. Misalkan arisan magic jar, arisan kulkas misalkan. Ini bagaimana arisan barang ya? Untuk arisan barang ini perlu kita perhatikan bahwa terkadang ya harga barang itu tidak mesti stabil. Mungkin bulan ini yang dapat magic jar harganya 200.000. Tapi bulan depan ternyata harga magic jar itu mahal, lebih dari 200.000. Akhirnya menjadi 210 misalkan atau 250. Nah, maka yang seperti ini tidak boleh ya, tidak boleh arisan barang. Kenapa? Karena harga barang itu tidak stabil ya, selalu mengalami kenaikan kadang mungkin juga turun. Nah, ini karena rawan terjadinya riba di dalam arisan barang ini, maka para ulama mengatakan tidak boleh ya seseorang itu menyelenggarakan arisan barang. Mungkin gitu Pak Ci ya, rinciannya. Nah, kalau ada lagi pertanyaan yang mau sampaikan, monggo Pak. Ini terkait masalah kenaikan dan sebenarnya dalam perspektif Islam bahwa muslim itu terikat pada 3 hal. Api dalam Islam, satunya adalah BBM itu sendiri. Dimana itu sekarang harga BBM di global turun dan di Indonesia sendiri naik, dan dampaknya itu pada perekonomian masyarakat menengah ke bawah. Satunya saja contoh, biasanya saya iPhone 20.000 sekarang 35.000 sekarang. Dan juga berdampak sekali pada perekonomian masyarakat. Nah, kalau kita patuh taat kepada pemerintah dalam hal mengikuti kenaikan BBM ini, sebenarnya sangat perlu menurut saya. Yang jadi pertanyaan saya, sebagian teman-teman muslimin menyatakan bahwa taat kepada pemerintah itu memang wajib. Tapi Rasul yang saya mau tanyakan, di ayat itu tidak ada kata wahati yang untuk pemerintah. Yang ada hati umum dan wahati Rasul. Kita perlu jelaskan taat kepada pemerintah yang bagaimana yang dalam syariat. Yang kedua terkait pemanfaatan BPJS non PDI. Karena biasanya para ASN itu setiap gajian pasti itu dipotong untuk bayar angsuran dan ikut serta jaminan kesehatan nasional itu pun juga terbilang sangat memaksa. Salah satunya siapa yang berikut masalah administrasi yang terlalu
kanker, urus pokok negara itu akan dipersulit dengan sertifikat tanah dan sebagainya. Bagaimana pemanfaatan BPJS yang demikian? Masya Allah. Barakallahu fikum. Nah ini mensikapi BBM naik itu kita sudah sampaikan ya Jumat kemarin di khutbah Jumat bahwasanya harga naik itu bukan hanya terjadi di zaman kita ya, bahkan di zaman Nabi pun juga pernah terjadi kenaikan barang. Ketika para sahabat minta supaya distabilkan harga barang, Nabi malah menjawab, ya sesungguhnya ini merupakan ketetapan dari Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga mau tidak mau kita harus menerima apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, ya kalau masalah menilai penguasa, ya bolehlah dikatakan bahwa penguasa ini zalim. Bolehlah begitu ya, katakanlah penguasa ini zalim. Ya. Lalu dalam hal apa ya seseorang itu dikatakan taat kepada ulil amri? Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh atau tidak ada ketaatan terhadap pencipta dalam hal bermaksiat ya. La ta'ata li makhluqin, tidak ada ketaatan bagi seorang makhluk ketika dia itu bermaksiat kepada sang khaliq, sang pencipta. Nah, sekarang permasalahannya BBM naik itu ya itu bagian dari ya ketaatan kita yang andaikan taruhlah itu merupakan kezaliman pemerintah, kemudian kita tidak taat. Maksudnya tidak taat itu kan berarti kan kita tidak beli BBM, memboikot kan, memboikot Pertamina BBM serentak rakyat Indonesia tidak membeli karena ini merupakan bentuk kezaliman pemerintah kepada rakyatnya. Maka serentak rakyat Indonesia memboikot, tidak beli BBM. Apakah sekenal faktanya begitu? Kalau jenengan memboikot BBM, jenengan nggak bisa kerja, ya kan? Dari sini ke Keraksan, jenengan mau ngajar, mau naik apa? Masa naik sepeda ontel? Ya, yo ngangsor pak, ya kan? Nah, maka akhirnya mau tidak mau ini merupakan ketaatan di atas kezoliman namanya. Ya, dalam bahasa syariat ini ketaatan di atas kezoliman, sama dengan hukum pajak. Ya, hukum pajak itu kan haram pak dalam Islam. Nggak ada yang namanya pajak halal, nggak ada. Semua pajak hukumnya haram. Coba sekarang jenengan nggak usah bayar pajak dah, berani nggak usah bayar pajak. Ya, pajak kendaraan nggak usah dibayar. Ya, kemudian pajak rumah, PBB, bangunan nggak usah dibayarkan. Sudah, ini kan haram Ustaz. Nggak boleh taat sama pemerintah. Ya udah, anak nggak bayar pajak. Berani? Ya, mau nggak mau kita harus bayar pajak. Ya kan? Kenapa? Karena kalau nggak bayar pajak, resikonya besar. Ya, denda yang semakin menumpuk. Belum lagi nanti dia administrasinya, tilangnya dan lain sebagainya dipersulit. Ya mau nggak mau kemudian kita akhirnya ya udahlah wes terpaksa dah bayar pajak. Ya udahlah terpaksa sudah BBM naik nggak apa-apa dibeli aja. Ya, itu kan? Ya, ketaatan karena terpaksa pak. Ketaatan di atas kezaliman. Ya memang betul penguasanya zalim. Terus gimana terus kita? Masa mau memberontak sama pemerintah, angkat senjata begitu, melakukan kudeta, revolusi? Reformasi apa repot nasi? Ya, nanti habis reformasi repot nasi nanti. Ya kan? Nah, ya kan? Nah, maka ini karena tidak memberikan jalan keluar, justru malah memperburuk keadaan, ya sudahlah kita taat di atas kezaliman. Nah, berkaitan dengan ayat itu, betul memang ya. Jadi ayat itu maksudnya adalah ketaatan kepada penguasa itu manakala mereka itu taat kepada Allah dan Rasulnya. Makanya ulil amrinya itu nggak pakai atiu lagi, nggak pakai. Tapi kalau taat kepada Allah dan Rasulnya mutlak, mau tidak mau, senang atau tidak senang harus. Tapi kalau ulil amri enggak.
Selama ulil amrinya taat kepada Allah dan Rasulnya, maka taati dia. Oke, selesai jawaban nomor 1. Kedua, permasalahan BPJS. Ya. Permasalahan BPJS ini juga menjadi polemik ya di masyarakat kita. Dulu MUI itu sempat mengharamkan BPJS MUI. Karena apa? Karena orang yang terlambat membayar BPJS, ya terutama yang bukan BPJS Gakin, ya BPJS Mandiri maupun lain sebagainya, itu dikenakan denda. Ya, maka denda ini ya bagian dari sistem riba. Ya, maka MUI kemudian mengharamkan BPJS. Kemudian semakin ke sini ya katanya sih ada perubahan ya. Orang-orang yang melakukan BPJS Mandiri itu sudah tidak ada denda. Ya Allah alam ya, saya juga nggak tahu ya. Kami sendiri juga tidak pakai BPJS Mandiri, ya, kami tidak pakai itu. Ya Allah alam, ini apakah masih ada denda apa enggak? Ya. Kalau masih ada denda, maka hukumnya sama dengan BPJS yang pertama. Hukumnya haram. Tidak boleh ya BPJS Mandiri hukumnya. Nah terus bagaimana Ustadz? Kalau kita nggak bayar BPJS iuran setiap bulan, nanti administrasi kita akan dipersulit. Nah kembali lagi, ketaatan di atas kezaliman. Ini merupakan bentuk kezaliman penguasa kepada rakyatnya. Tapi kalau kita nggak mau nurut, nggak taat, resikonya besar. Ya, maka lebih baik ikut aja setiap bulan bayar BPJS Mandiri dan seterusnya. Meskipun itu tidak mengenakan diri kita daripada nanti kita dipersulit oleh pemerintah, ya kan? Nah, sama kayak ini kayak vaksin, ya harus naik kereta api, ya masya Allah benar-benar menyiksa banget, ya harus vaksin 3, kalau nggak vaksin 3 kemudian harus PCR naik kereta api itu. Sekarang kemudian keluar lagi peraturan baru, ya harus PCR, harus booster vaksin 3. Vaksin 2 kali tidak boleh PCR, tidak boleh berangkat. Nah, itu kan sangat menyiksa sekali. Ya, tapi mau gak mau ya gimana lagi? Ya sudahlah, kita taat saja. Ya, nah, itu Bapak Ibu sekalian berkaitan dengan itu Mas G, taat kepada ulil amri dan juga BPJS. Nah, wallahu a'lam. Ada lagi pertanyaan? Nggih, monggo. Oh agak menyimpang ya. Orang Islam itu memang mudah. Orang dari ibadah itu intinya hanya dari pahala dan juga menuju ke surga. Iya. Orang Islam itu membaca 2 kalimat syahadat saja sudah masuk Islam. Betul. Itu sama-sama bagaimana yang orang Islam sama-sama beribadah. Apabila ada dikatakan surga, pada surga tidak Islam. Apa surga itu hanya tempat orang Islam. Begitu. Oh. Berarti orang kafir juga apa nggak boleh masuk surga gitu nggih? Sama-sama juga seperti orang Kristen. Kalian juga beribadah. Apa orang Kristen juga ada surganya? Masya Allah. Ya. Ya, Ustaz, apakah surga itu hanya milik umat Islam saja? Kan Kristen juga beribadah mereka kepada Tuhannya. Apa nggak ada surganya untuk orang-orang kafir? Kan? Pertanyaan bagus ya. Surga itu diperuntukkan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. 1 ya. Dalilnya apa? Dalilnya Nabi SAW bersabda, "Uqatilun nas hatta yashhadu alla ilaha illallah wa iqamis shalah wa atiz zakah wa asuma ramadan wa hajjal bait." Aku akan memerangi manusia sampai mereka benar-benar mengucapkan 2 kalimat syahadat, mendirikan sholat, menunaikan zakat, berpuasa, kemudian mereka haji. Ini menjadi bukti bahwa keislaman itu menunjukkan tentang adanya posisi seseorang nanti di surga. Dalil yang kedua, Nabi SAW bersabda, tidak ada seorang Yahudi, tidak ada seorang Nasrani, dan tidak ada seorang Majusi yang kemudian mereka melihat saya, menjumpai saya, kemudian mereka tidak beriman denganku dan dengan apa yang diutus kepadaku, kemudian mereka meninggal dunia, maka tempat mereka adalah neraka. Ya.
Maka dengan ini, Bapak Ibu sekalian, sebaik-baiknya orang-orang kafir, meskipun mereka itu berbuat baik, mereka juga beribadah, tapi karena mereka tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW, maka mereka tidak masuk surga. Mereka masuk ke dalam api neraka selama-lamanya dan tidak pernah bisa keluar. Yang kedua, sekarang surganya orang-orang beriman. Apakah semua orang beriman itu masuk surga? Iya, masuk surga, Pak. Dasarnya hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kullu ummati yadkhuluna jannah. Setiap umatku itu masuk surga, kata Nabi. Illa man aba, kecuali yang enggan, yang enggak mau. Nah, di sini kemudian para ulama mengatakan orang-orang yang beriman masuk surganya itu ada dua. Ada dua jalan. Jalan yang pertama, bi ghairi hisabin wala azabin. Tanpa ada proses hisab, tanpa ada proses azab, langsung masuk surga, Pak. Oh, itu enak. Ya, itu enak. Jalan yang kedua dengan melalui proses azab dan melalui proses hisab, ya. Jadi mereka itu dimasukkan dulu ke dalam neraka, dicuci sebersih-bersihnya, dibontang-banting, ya, diucek, diombang dan lain sebagainya, gosong semua mereka, ya. Wah, sudah perot-perot semua ini, ya. Baru kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat mereka ke dalam surga, ya. Orang ini kata Nabi jahannamiyun, alumni neraka jahanam. Jahannamiyun, Pak, ini alumni neraka jahanam. Dimasukkan mereka ke dalam nahrul hayat, sungai kehidupan, ganteng lagi, Pak. Good looking wajahnya, ya, perot jadi kewenceng maneh, gitu kan? Ya, kemudian mereka disuruh masuk surga. Nah, ini orang beriman yang masuk surganya melalui proses hisab dan azab dulu, baru kemudian mereka masuk surga. Ini Bapak Ibu sekalian, proses jalannya orang beriman masuk surga. Nah, mungkin gitu, Pak. Jadi orang Kristen itu nggak ada surganya, nggak ada. Masih tinggal satu. Oh, tinggal satu ya? Boleh. Masih koperasi tadi, bank sudah, sudah, arisan sudah, koperasi yang belum dibahas. Sama. Koperasi itu prinsipnya sama, koperasi simpan pinjam dan lain sebagainya itu hukumnya sama dengan bank. Riba, hukumnya sama riba, ya. Nah, termasuk juga nanti ada SHU di situ, ya. Ada SHU, sisa hasil usaha. Ya. Nah, itu kan, ya, itu juga paling tidak syubhat lah SHU itu, ya, karena masing-masing orang itu kan tidak sama di situ perannya dalam koperasi, oke? Okay? Nah, apalagi, ya. Jadi hukumnya koperasi sama dengan bank, di situ penuh dengan riba. Maka jangan sekali-kali bersentuhan dengan riba. Nah, yang terakhir pegadaian. Nah, ini. Ya, mau dibahas juga ya? Sama. Ya, sama. Pegadaian juga sama. Semuanya penuh dengan riba. Maka tidak boleh. Nah, terus apa aja Ustaz pegadaian yang sesuai dengan syariah? Pegadaian yang sesuai dengan syariah itu, adalah apabila kita berhutang kepada seseorang atau kepada lembaga keuangan, kemudian kita memberikan jaminan barang, ya, memberikan jaminan barang, kemudian barang itu, ya, tidak boleh dipakai atau dimanfaatkan oleh pribadi maupun lembaga, tidak boleh. Contoh, saya pinjam uang ke Pak Haji, saya berikan jaminan sawah, ya, sama Pak Haji begini, wes daripada sawahnya sampean nganggur, Pak Ustadz, ya apa kalau saya tanemi sawahnya sebagai jaminan, boleh enggak ini? Enggak boleh, ya. Maka hasil dari panen itu riba bagi Pak Haji, ya, enggak boleh. Oke. Nah, terus kalau kemudian orang itu enggak bisa melunasi, kemudian jaminan itu dijual, sawahnya dijual, kendaraannya dijual. Kalau nilainya itu lebih, ya, maka kelebihannya itu dikembalikan kepada yang berhutang. Jadi pegadaian enggak seperti itu, Pak. Ya kan? Begitu barangnya sudah di situ, kita enggak bisa melunasi, ya sudah, dijual sama banknya, dilelang. Kita enggak dapat apa-apa. Itu kan? Nah, itu enggak boleh. Riba di situ, Pak. Ya, kan? Nah,
Ya, riba KB, Pak. Nggih, riba KB. Iya. Ya sistemnya aja sebenarnya dirubah lah. Sistemnya dirubah, insya Allah nggak riba. Jadi bukan pegadaiannya yang haram, bukan. Sistemnya yang haram. Yang koperasinya nggak haram, tapi sistemnya yang bikin haram. Ya dirubah aja sistemnya, bisa. Insya Allah. Mundur. Kenapa? Dikudeta nggih. Ya. Sudah nggih, cukup mumpung sudah isya ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.